Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Septiana dengan nomor NIM 20109010007. Sains dalam Islam. Sebenarnya berbeda dengan sains dalam pengertian barat modern saat ini. Jika sains di barat saat ini dipahami sebagai satu-satunya ilmu dan agama di sisi lain sebagai keyakinan, maka dalam Islam ilmu bukan hanya sains dalam agama di sisi lain sebagai keyakinan. Maka dalam Islam ilmu bukan hanya sains dalam pengertian barat modern, sebab bagaimana juga merupakan ilmu. Artinya dalam Islam disiplin ilmu agama merupakan sains untuk memahami posisi sains dan ilmu dalam Islam. Kita harus memahami secara bahasa terdapat hubungan yang erat antara ilmu, aim, alam, dan al-f untuk mengembangkan sebagai singkat. Hal ini marilah kita lihat kata ilmu, sebuah istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan ilmu. Kata aim yang berasal dari akar yang terdiri dari 3 huruf a, al, m atau alam. Arti dasar terkandung dalam akar kata ini adalah al-emah, yang berarti petunjuk arah. Al-Raqib al-Ishafat menjelaskan bahwa al-alam adalah jejak atau tanda yang membuat suatu menjadi diketahui, by which something I know, atau al-atsar. Jika melihat atau keterkaitan erat dengan waksin, petunjuk arah, ilmu atau pengetahuan, berkata adalah istilah yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu alam atau bahasa Arab. Menurut Muhzaidi Islam, seorang pakar sains Islam, ilmu fiksi yang merupakan bagian utama dalam natural science dalam tradisi keilmuan dan sains Islam disebut sebagai kata al-laba'ah. Diartinya dalam akar kata lba atau laba'ah, yang berarti kesan atau sesuatu. Dengan demikian, maka alam ini dan kejadian-kejadian yang membentukkan dalam Al-Quran disebut sebagai ayat-ayat Allah atau petunjuk dan simbol-simbol Tuhan. Demikian pula kata Al-Quran disebut dengan istilah yang sama, yakni ayat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya, baik alam maupun Al-Quran, adalah ayat yang berasal dari sumber yang sama. Perbedaannya adalah bahwa alam adalah ayat yang diciptakan, sementara yang Al-Quran adalah ayat yang diturunkan. Dengan demikian, bagi seorang ilmuwan muslim, seharusnya kata sains pada dasarnya menjadi suatu usaha untuk membaca dan mentafsirkan kitab Allah. Sebagai halnya ia membaca dan menafsirkan Al-Quran, pandangan yang seperti inilah yang melandasi ilmuwan muslim terdahulu. Klarifikasi sains. Dalam Islam tidak dikenal pemisahan esensial antara ilmu agama dengan ilmu fropan. Bagi ilmu yang perspektif intelektual yang dikembangkan dalam Islam memang mempunyai suatu hierarki, tetapi hierarki ini pada akhirnya bermuara pada pengetahuan tentang Yang Maha Tunggal, substansi dari segenap ilmu. Inilah pengetahuan tentang, inilah alasan kenapa para ilmuwan muslim berusaha mengintegrasikan ilmu-ilmu yang dikembangkan peradaban-peradaban lain ke dalam skema hierarki ilmu pengetahuan menurut Islam. Dan ini pula alasan kenapa para ulama memikirkan filosof yang ilmuwan muslim sejak dari Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina sampai Al-Ghazali, Naksir Din At-Tusi, dan Mulla Sahadra sangat peduli dengan klasifikasi ilmu-ilmu natsir. Perbedaan dengan dua klasifikasi yang dikemukakan di atas, yakni ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Para pemikir keilmuan dan ilmuwan muslim di masa-masa awal pembagian ilmu pada intinya kepada keduanya bagian yang diibaratkan dengan dua sisi dari satu mata koin, jadi pada esensinya tidak dipisahkan.
Perkembangan, signasi, dan kebangkitan awal kemunculan dan perkembangan sains di dunia Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah ekspansi Islam itu sendiri. Dalam tempo lebih kurang dari 25 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 632 Masehi, kaum muslim telah berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Ekspansi dakwah yang 10 diistilahkan pembukaan negeri-negeri atau Futuh al-Buldan itu berlangsung pesat tak terbendung. Tokoh-tokoh sains dan peran mereka, kontribusi ilmuwan muslim dalam bidang sains, khususnya ilmuwan alam, natural science, ilmu kuniah, amatlah besar sehingga usaha menutupinya memperkecil perannya, mengaburkan sejarah tidak sepenuhnya berhasil. CIPSI, Center of Islam Philosophical Studies of Information, sebuah lembaga penelitian yang dipimpin Mulyadi Kartanegara, telah menginventaris setidaknya ditemukan tidak kurang 756 ilmuwan muslim termuka yang memiliki kontribusi dalam perkembangan sains dan pemikiran filsafat. Daftar ini baru tahap awal dan tidak termasuk di dalam ribuan ulama dalam disiplin ilmu-ilmu syariah. Saat ini sangat banyak rujukan berupa buku-buku jurnal ilmuwan atau situasi internet yang bisa digunakan untuk mengetahuinya. Informasi ini bahkan ada beberapa lembaga yang khususnya didirikan untuk melakukan inventarisasi kontribusi ilmuwan muslim dalam peradaban dunia. Namun sayangnya sejarah kegemilangan ilmuwan muslim ini amatlah langka kita temui dalam buku-buku sains di lingkungan sekolah dan akademik. Sejarah sains biasanya disebut dimulai sejak zaman Yunani kuno pada masa Pythagoras, kemudian meredup pada zaman Helenistik sekitar 300 sebelum Masehi yang dipenuhi mitos dan tahayul. Kemudian bangkit kembali pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi hingga saat ini. Dengan demikian sejarah sains hilang selama lebih dari 1500 tahun lamanya dari buku-buku pelajaran dan buku sains. 5 ada di antaranya kaum muslim sendiri membandingkan usaha untuk mengungkap sejarah sains dan menemukan ilmuwan muslim sebagai usaha yang bersifat apoteologik dan hanya nostalgia semata. Namun pandangan sains seperti ini sangat tidak benar sebab menemukan akar sejarah dalam penting bagi peradaban manapun di dunia ini, terlebih bagi peradaban yang ingin bangkit dan dari keterpurukan tersebut. Ketika itu sudah terbit katalog dan tabel-tabel bintang berjudul Zilid 1 Jadid Sultani yang memuat 992 posisi dan orbit bintang. Tabel ini masih dianggap akurat sampai sekarang, terutama tabel gerakan tahun dari 5 bintang terang yaitu Zuhal, Mustari, Venus. Kitab ini sudah mengkoreksi pendapat Ptolemeus atas magnitude bintang-bintang. Banyak kesalahan perhitungan Ptolemeus. Hasil koreksi perhitungan terhadap waktu bahwa 1 tahun adalah 365 hari, 5 jam, 49 menit, dan 15 detik. Suatu nilai yang cukup akurat. Ilmuwan lain lagi bernama Al-Batin atau Abu Abdullah atau Al-Bagetsus. Ia mengkoreksi dan memperbaiki sistem astronomi Ptolemeus, orbit matahari dan planet tertentu. Ia membuktikan kemungkinan gerhana matahari tahunan, mendesain katalog bintang, merancang jam matahari dan alat ukur mural kuadrat. Karya Descens Shuttle dipakai sebagai rujukan oleh Kepler, Capenius, Regiones, dan Pubbach Captius menggunakan hutang budinya terhadap Al-Batani. Dalam bidang pengobatan dan kedokteran, peradaban Islam mencatatkan sejarah yang gemilang. Hal ini disebabkan karena pengobatan sangat erat kaitannya dengan agama Nats. Berbagai bidang dalam ilmu pengobatan dan kedokteran dipelajari seperti ilmu obat-obatan, ilmu bedah, ophthalmologi, internal medical, haid, dan kesehatan masyarakat, anatomi, dan psikologi. Bahkan dalam Islam terdapat disiplin ilmu yang khas yang disebut dengan tib an-nabawi atau pengobatan cara Nabi. Sebagai contoh misalnya